Teman-teman, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa tutup panci bisa ikutan panas saat pancinya digunakan untuk memasak air? Emangnya panas itu dapat merambat ya? Nah, terus kenapa mentega bisa ikutan meleleh saat disimpan di atas wajan yang panas? Mau tahu kelanjutannya? Yuk kita simak pembelajaran kali ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi dengan saya, Bunga Mairana. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di subtema kedua. Nah, kali ini kalian diminta untuk menjelaskan cara-cara perpindahan kalor, menentukan hal-hal penting yang ada dalam suatu paragraf, menentukan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat, menentukan peran tokoh-tokoh yang ada dalam suatu peristiwa, dan yang terakhir kalian diminta untuk mengetahui pola lantai yang ada dalam suatu tarian. Ayo, siapa di sini yang masih ingat apa itu pengertian dari kalor? Nah, kalor adalah suatu bentuk energi yang berasal dari suatu benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah saat keduanya saling bersentuhan. Setelah mengetahui pengertian kalor, kali ini kita akan membahas bagaimana kalor itu bisa merambat ke benda lain dan apa saja macam-macam kalor serta contoh dari kegunaan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Siapa di sini yang suka baca buku, koran ataupun majalah? Yang suka baca buku pasti tahu dong kalau buku, koran, dan majalah termasuk ke dalam media cetak. Nah, media cetak sendiri merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi yang berwujud. Nah, biasanya media cetak ini menggunakan kain ataupun kertas. Sekarang coba buka buku temanya halaman 69. Di situ ada bacaan yang judulnya Perpindahan Kalor dan Panas. Udah dibaca teksnya? Nah, sekarang kita akan menentukan hal-hal penting yang ada di masing-masing paragraf. Untuk paragraf pertama, hal pentingnya adalah api kompor dapat memanaskan air dan sayuran yang berada di atas panci. Untuk di paragraf kedua, panas matahari dapat berpindah ataupun merambat. Untuk di paragraf ketiga, panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Sekarang kita akan membahas lebih lanjut mengenai perpindahan panas secara konduksi. Oke, sekarang kita akan mulai dari pengertian konduksi. Konduksi secara mudahnya diartikan sebagai merambat. Artinya, panas dapat berpindah kepada benda yang lain dengan cara merambat melalui suatu perantara tanpa disertai berpindahnya zat dari perantara tersebut. Sebagai contoh, yaitu saat ibu atau kakak kalian memasak menggunakan wajan atau panci, api yang berasal dari kompor merambat melalui panci tersebut yang mengakibatkan air atau sayuran yang ada di atas panci matang. Sekarang kita akan membuat diagram pemahaman. Nah, di sini kalian diminta untuk membuat diagram pemahaman, tapi terlebih dahulu kalian buka buku temanya halaman 80. Di situ di bawahnya ada diagram yang nanti kita akan isi bareng-bareng. Oke. Untuk yang pertama, kita isi dulu bagian tengahnya, diisi dengan kata konveksi. Konveksi ini dapat diumpamakan sebagai memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat lain. Peristiwa konveksi ini dapat ditemukan di dalam air. Contohnya, saat air diletakkan dekat dengan panas, maka air itu akan mendapat panas sehingga air menjadi lebih ringan dan akan terangkat ke atas, lalu digantikan dengan air yang berada di atasnya. Jadi berputar airnya. Begitupun selanjutnya. Nah, 2 kolom terakhir kalian coba isi sendiri. Tinggal 2 kok. Sekarang kita akan bahas lebih lanjut mengenai konveksi. Nah, konveksi itu secara mudahnya adalah perpindahan panas secara mengalir. Artinya, perpindahan panas yang dapat mengalir ke satu benda yang lain dengan adanya perpindahan zat dari perantara yang digunakan. Kalau
konduksi tanpa adanya perpindahan zat perantara. Kalau konveksi adanya perpindahan dari zat perantara. Sebagai contohnya, yang tadi ada air yang mendidih, dan yang lainnya adalah penggunaan cerobong asap. Siapa di sini yang pernah nonton atau menyaksikan seni tari atau pertunjukan? Kalian sadar nggak sih kalau ternyata dalam suatu tarian pasti memiliki formasi atau posisi di mana si penari harus berdiri untuk melakukan gerak tari. Nah, hal tersebut dinamakan dengan pola lantai. Pola lantai adalah garis di mana si penari harus berdiri dan melakukan gerak tari. Pola lantai ini dapat dilakukan secara sendiri, berpasangan, ataupun dalam tarian kelompok. Pola lantai ini terbagi menjadi dua, yaitu pola lantai lurus dan pola lantai lengkung. Pola lantai lurus dapat terbagi lagi menjadi horizontal dan vertikal. Pola lantai lengkung dapat divariasikan menjadi pola lantai lingkaran, setengah lingkaran, pola lantai angka 8, ataupun pola lantai lengkung ke depan dan pola lantai lengkung ke belakang. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki teritorial lautnya yang lebih besar dibanding dengan teritorial darat. Oleh karena itu, Indonesia disebut sebagai negara maritim. Nah, karena banyaknya samudra dan lautan yang mengelilingi wilayah Indonesia, maka akan memberikan dampak kepada kehidupan budaya, sosial, dan ekonomi dari masyarakat setempat, yang tidak lain adalah nelayan. Karena interaksi masyarakat dengan lingkungannya yang sangat baik, terciptalah tradisi upacara nelayan. Setiap daerah memiliki kegiatan yang berbeda untuk mengisi upacara tradisi tersebut. Sebagai contoh, ada Festival Manee dari Pulau Malo, Sulawesi Utara. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga tradisi kehidupan masyarakat nelayan yang telah dilakukan selama bertahun-tahun. Nah, berhubung tadi kita sudah membahas mengenai nelayan dan lautnya, sekarang kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban dari berbagai profesi yang ada di Indonesia. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu hak dan kewajiban? Nah, hak adalah apa yang kita dapatkan, sementara kewajiban adalah apa yang harus kita kerjakan. Hak dan kewajiban kita sebagai warga negara sudah tercantum dengan sangat jelas di Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mendapatkan hak, kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Begitu pula dengan petani, nelayan, dan juga pelajar atau siswa. Sekarang coba dibuat tabel mengenai hak dan kewajiban dari petani, nelayan, dan juga pelajar. Jika dari segi budaya, masyarakat nelayan melaksanakan upacara tradisi nelayan sebagai salah satu bukti bahwa terjalin interaksi yang baik antara masyarakat nelayan dengan lautnya sebagai sumber mata pencaharian di kehidupan sehari-hari. Nah, kalau dari segi ekonomi, masyarakat nelayan bisa menjual hasil tangkapan ikannya ke masyarakat setempat atau ke tempat yang memasarkan ikan. Selain hasil tangkapan ikan dapat dijual oleh nelayan, di beberapa kesempatan nelayan juga diberikan kesempatan untuk melelang hasil tangkapan ikan. Nah, di proses pelelangan ikan ini terjadi banyak sekali proses interaksi antara individu dengan kelilingnya. Nah, di kesempatan pelelangan ikan ini, ikan akan dibawa ke satu gedung khusus untuk melakukan pelelangan ikan ini. Ikan akan dibawa, ditimbang, kemudian dijejarkan untuk kemudian dilelang secara massal. Nah, setelah ikan dibawa ke gedung, kemudian ditimbang dan dijejarkan, maka juru lelang akan memulai pelelangan ikan. Biasanya yang membeli di pelelangan ikan ini adalah pedagang-pedagang besar yang kemudian menyebarluaskan ikan tersebut ke pedagang-pedagang kecil yang biasanya berada jauh dari laut. Oke, sekarang kalian diminta untuk menuliskan tokoh-tokoh apa saja yang terjadi selama proses pelelangan ikan. Berarti tadi ada nelayan, ada juru lelang, ada apa lagi? Ada pembeli, ada pedagang besar. Nah, nanti kalian tulis, kemudian tugas selanjutnya kalian menuliskan peran-peran dari masing-masing tokoh tersebut. Setelah menuliskan tokoh-tokoh yang ada di proses pelelangan ikan tadi, sekarang kalian diminta untuk menuliskan tugas apa saja dari masing-masing tokoh. Selain itu, kalian juga diminta untuk
menuliskan hak dan kewajiban dari masing-masing tokoh yang ada di proses pelelangan ikan tersebut. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Sekarang coba buka buku temanya halaman 118. Di situ ada bacaan yang judulnya perpindahan kalor secara radiasi. Kita coba isi bareng-bareng ya apa saja hal-hal penting yang ada di setiap paragrafnya. Oke, paragraf pertama, hal pentingnya atau ide pokoknya adalah kalor atau panas dari matahari dapat merambat tanpa adanya zat perantara. Di paragraf kedua, ide pokok atau hal pentingnya adalah proses perpindahan panas tanpa melalui zat perantara dinamakan dengan radiasi. Untuk di paragraf ketiga, hal pentingnya adalah warna hitam merupakan salah satu penyerap kalor yang paling baik, sehingga saat kamu bermain di siang hari menggunakan baju warna hitam, kamu akan merasa lebih panas dibanding saat kamu menggunakan baju warna lainnya. Jadi, coba diulang apa itu radiasi. Ya, radiasi adalah proses perpindahan panas yang dilakukan tanpa adanya perantara. Contoh mudahnya adalah panas matahari. Panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi karena adanya udara sebagai konduktor yang paling buruk. Sementara itu, panas matahari tidak dapat berpindah secara konveksi karena di antara bumi dan matahari terdapat ruang hampa yang ternyata tidak dapat menghantarkan panas. Tapi, panas matahari dapat berpindah tanpa melalui zat perantara. Jika sebelumnya kita telah mempelajari apa itu pola lantai dan apa saja macam-macam pola lantai, kali ini kita akan belajar mengenai tarian bedaya dari Jawa Timur dan tari pendet dari Bali. Pada dasarnya, pola lantai dalam suatu tarian ada yang memiliki makna, ada juga yang tidak memiliki makna. Sebagai contoh dari Jawa Timur yaitu tarian bedaya. Tarian bedaya ini memiliki pola lantai yang ternyata di dalamnya terdapat makna-makna tertentu. Berbeda dengan tarian pendet dari Bali, ternyata pola lantai yang digunakan pada saat menari tidak memiliki makna tertentu. Nah, sekarang kalian diminta untuk memilih satu tarian yang di dalamnya terdapat pola lantai dan menunjukkannya di depan teman-teman sekelas. Setiap kegiatan yang kita lakukan pasti ada hak dan ada kewajibannya, baik hak dan kewajiban secara langsung ataupun hak dan kewajiban yang berhubungan dengan orang lain. Pada saat kita mempresentasikan sesuatu, kita mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan hal tersebut sebaik-baiknya, sehingga kamu mendapatkan kepuasan atas kerja keras yang telah kamu lakukan. Begitupun sebaliknya, saat orang lain sedang mempresentasikan sesuatu, kamu mempunyai kewajiban untuk mendengarkan dan memberikan perhatianmu. Karena dengan begitu, secara tidak langsung kamu sedang membantu temanmu untuk meringankan kewajibannya melakukan sesuatu. Selain itu, kamu juga memberikan kesempatan kepada temanmu untuk menyampaikan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Gimana? Ramai kan pembelajarannya? Tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana cara kalor berpindah dan contoh-contohnya yang ada di kehidupan sehari-hari. Ternyata banyak ya perpindahan kalor yang tidak kita sadari secara langsung. Tadi juga kita sudah belajar mengenai hak dan kewajiban dari berbagai profesi yang ada. Jadi, teman-teman jangan lupa untuk selalu melaksanakan kewajiban yang memang sudah seharusnya kita laksanakan untuk mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan. Oke, itu tadi pembelajaran kita di subtema kedua. Semoga pembelajaran tadi dapat memberikan kalian lebih banyak pengetahuan dan pemahaman. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.